Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kugo Satria Bimantoro, NIM 2024 dari Program Studi Teknologi Informasi, dan saya berasal dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan pada modul 2 Data Mining. Untuk soal yang pertama, itu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi, dataset itu adalah sekumpulan data yang berasal dari informasi masa lalu yang akan dikelola menjadi sebuah informasi yang nantinya akan digunakan untuk data mining. Dataset sendiri biasanya berisi dari beberapa atribut dan juga beberapa kelas. Sementara untuk data training, itu merupakan bagian dari dataset, di mana data training itu merupakan sampel dataset yang kita latih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma, di mana kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar data yang baru bisa mencari korelasinya sendiri. Jadi ibaratkan kita punya data baru, kita bisa tahu data tersebut merupakan kelompok kelas yang mana. Selanjutnya ada data testing, yang mana juga merupakan bagian dari dataset, di mana data testing itu merupakan sampel dari dataset yang kita tes untuk melihat performanya. Jadi setelah kita melakukan training, kita bisa tahu tingkat keakuratannya. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2, itu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, jadi sebelum kita menyusun dataset, biasanya kita memiliki suatu permasalahan yang nantinya akan diselesaikan menggunakan data mining. Nah, dari permasalahan itulah kita membuat sekumpulan data yang biasa juga disebut dengan dataset, di mana untuk membuat dataset sendiri, kita bisa menggunakan Excel atau kita bisa melakukannya dengan pemrograman. Jadi kita bisa memanfaatkan array yang ada pada pemrograman. Nah, setelah kita membuat dataset, kita bisa melakukan juga yang namanya data cleaning. Jadi fungsinya itu untuk membersihkan data-data yang menurut kita tidak sesuai. Selanjutnya ke nomor 3, itu jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi untuk menyelesaikan tugas pada modul 2 ini, kita juga sudah diberikan sebuah dataset, yaitu dataset iris, yang mana datasetnya seperti ini. Untuk atributnya sendiri, itu terdiri dari petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan juga species name. Nah, untuk petal ini merupakan kelopak, sementara sepal itu merupakan mahkota, dan width ini merupakan lebar, length itu merupakan panjang. Jadi petal width ini merupakan lebar kelopak, petal length ini merupakan panjang kelopak, sepal width ini lebar mahkota, sepal length ini panjang mahkota. Jadi untuk kelasnya sendiri juga sudah dibagi menjadi beberapa, yaitu ada setosa, persinica, versicolor. Dan di sini terdapat kelas unknown, ini bisa dibilang belum memiliki kelas ya. Jadi nantinya kita akan cari tahu si data unknown ini masuk ke kelas yang mana. Seperti itu. Kembali lagi, lanjut ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini, kita diminta untuk memasukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinampik, kemudian pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Nah, untuk itu, kita di sini perlu mengimportkan library-nya terlebih dahulu. Ini kita menggunakan kemudian kita perlu payload juga dari matplotlib. Kita aliaskan dengan plt seperti ini. Nah, jadi kedua library inilah yang kita akan gunakan untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Kita bisa run dulu. Ya. Selanjutnya kita mulai membuat array 2 dimensinya, dimana kita akan pisahkan berdasarkan kelasnya. Pertama itu setosa, kita menggunakan np.array. Nah, untuk array-nya kita bisa ambil saja dari dataset. Sini kita bisa kopikan saja datanya. Kita ambil yang setosa. Kita copy saja dan kita tinggal pastekan ke sini. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita tinggal menambahkan kurung siku untuk setiap barisnya ya.
Di sini kita beri kurung siku dan juga koma untuk setiap barisnya. Dan untuk setiap value-nya kita juga beri koma di sini. Kita beri koma seperti ini. Untuk baris selanjutnya sama, kita beri kurung siku dan koma. Untuk setiap value-nya juga kita beri koma seperti ini. Nah, jadi karena datanya sangat banyak ya, maka saya akan mempercepat saja prosesnya. Nah, jadi seperti ini. Saya sudah pisahkan array-nya berdasarkan kelasnya. Untuk kelas Setosa jadi seperti ini. Terus ada kelas Virginica, Versicolor, dan juga unknown. Sebenarnya untuk membuat array-nya cukup seperti itu saja. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan array-nya. Mana kita akan coba print, lalu kita akan beri keterangan untuk setiap array-nya. Copy saja ini. Lalu kita ganti untuk namanya jika color dan juga unknown. Ini kita ganti juga. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau kita coba run, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi ada Setosa, Virginica, Versicolor, dan yang terakhir itu ada unknown. Dan untuk data-data yang integer, ini akan otomatis diubah menjadi float yang mengikuti data-data yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 5, itu kita diminta untuk membuat scatter plot menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, jadi ini untuk pasangan atributnya ada 4. Jadi yang pertama kita harus lakukan itu adalah mengelompokkan data-data ini berdasarkan atributnya. Jadi akan saya buat variabel untuk setiap atributnya ya. Dimana yang pertama itu Setosa. Di sini kalau kita lihat kan ada di sini ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Nah, jadi untuk atribut yang pertama itu petal width atau saya singkat PW di sini. Kemudian saya akan lalu di sini saya akan slicing. Jadi untuk semua baris saya akan ambil kolom dengan indeks ke 0. Nah, selanjutnya untuk petal length ya, petal length di sini untuk kolomnya ambil indeks ke 1. Nah, selanjutnya ada sepal width dan juga petal length. Untuk sepal width di sini ambil indeks kedua dan petal length itu ambil indeks yang ketiga. Seperti itu. Kita bisa kopikan saja. Lalu di sini kita tinggal ganti-ganti untuk kelas yang lain. Jadi akan saya percepat saja. Nah, jadi seperti ini. Untuk setiap kelasnya sudah di slicing berdasarkan atributnya. Di
sini terdapat 4 kelas, masing-masing kelas terdapat 4 atribut di sini. Nah, selanjutnya untuk membuat scatter plotnya, kita bisa menggunakan plot ya. Di sini untuk yang sepal length dan petal width, di sini kita tinggal kita akan gunakan subplot ya untuk karena kita nantinya akan membuat tampilannya itu berjejer 4 seperti itu. Jadi untuk di sini barisnya itu 1, terus untuk kolomnya ya, saya bilang kolom 4, terus ini merupakan plot ke-1 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat scatter plotnya yaitu plt.scatter seperti ini. Nah, untuk di sini kan sepal length dan petal width ya. Jadi kita ambil yang pertama itu setosa sepal length atau SL, kemudian koma setosa petal width atau PW seperti ini. Kemudian untuk colornya di sini sesuai dengan yang di soal, yaitu untuk setosa itu merah atau red di sini. Kemudian kita beri label juga. Labelnya di sini itu setosa. Kita bisa copy saja ini untuk kelas yang lain. Jadi di sini ada Jinika, dan colornya ini adalah blue. Kemudian tentunya ada versi color ini saya copy saja. Seperti ini versi color, di sini juga versi color. Kemudian untuk warnanya ini green ya. Kemudian unknown, kita kopikan dari sini saja. Kemudian seperti ini. Ini tadi ini Virginica ya. Virginica. Kemudian untuk warna dari si unknown ini adalah yellow atau kuning. Seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita juga akan mengatur ukurannya, yaitu kita gunakan di sini ada balance. Kemudian tuliskan saja figur dot size fix size. Kemudian kita di sini buat seperti ini ukurannya, ukuran dari scatter plotnya nanti. Selanjutnya kita juga akan berikan title ya, title untuk scatter plotnya. Title di sini kita kopikan dari sini saja. Ini kemudian untuk label sumbu X dan sumbu Y kita cukup tuliskan X label seperti ini merupakan sepal length. Kemudian label di sumbu Y nya berikan petal width seperti ini. Setelah itu kita tambahkan plt.legend ini. Kurang lebih seperti itu untuk membuat scatter plotnya ya. Di sini ada yang error di sini untuk setosa.
Ini saya salah ya. Setosa SL harusnya seperti ini, itu sepalengnya. Baik, sudah. Kita bisa sebenarnya kopikan saja ini untuk, jadi kita tinggal ganti isi-isinya ini. Jadi akan saya percepat lagi untuk pembuatannya. Nah, jadi seperti ini saya sudah mengganti, menyesuaikan dari pasangan atributnya. Di sini saya ganti subplotnya untuk variabelnya. Di sini juga saya ganti label, dan untuk title dan label untuk sumbu X dan sumbu Y saya juga sudah ganti seperti ini. Nah, yang terakhir kita tinggal tekankan plt.show untuk menampilkannya ini. Coba kita run. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Jadi terdapat 4 scatter plot yang berjejer menjadi satu baris ya di sini. Untuk setiap scatter plotnya ini terdapat title di sini untuk label di sumbu Y, sumbu X juga ada. Terus untuk legend-nya jadi seperti ini. Jadi seperti itu. Lanjut ke soal nomor 6 ya. Itu dimana kita diminta untuk menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, kalau kita amati ya mulai dari petal width-nya. Petal width-nya ini untuk setosa ini cenderung kecil ya. Selanjutnya untuk yang versicolor ini ya sedang ya. Dan yang paling besar itu yaitu ada Virginica. Kemudian untuk sepalengnya ya sama ya. Jadi untuk yang paling kecil itu setosa. Kemudian ada versicolor dan paling besar itu ada Virginica. Untuk petalengnya ini untuk yang paling kecil itu juga setosa. Terus ada versicolor, yang paling besar itu ada Virginica. Selanjutnya untuk sepal width ini agak sedikit berbeda ya. Dimana untuk setosa ini cenderung dari sedang ke besar ya. Sementara untuk versicolor ini kecil ke sedang, terus untuk Virginica ini dari kecil ke agak besar ya di sini sampai hampir mendekati 4 di sini. Nah, untuk scatter plot lainnya juga kurang lebih sama ya. Ini petal width sama dengan yang plot 1, sepal width sama dengan yang plot 2, petal length sama dengan yang plot 2, dan sepal length sama dengan yang plot 1. Jadi seperti itu. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, data unknown ini adalah data yang tadi mau kita cari tahu merupakan bagian kelompok yang mana ya. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa melihat untuk datanya itu lebih dekat ke kelompok yang mana. Nah, namun kalau kita lihat di sini untuk unknown ini yang warna kuning ini, datanya kan menyebar ya. Jadi ya kurang lebih bisa dibilang datanya itu merupakan campuran dari versicolor, unknown, dan juga setosa ya. Jadi seperti itu untuk nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk Virginica. Nah, jadi dari 3 kelas ini kita diminta untuk membuat koordinat plotnya. Untuk itu di sini kita perlu membuat sebuah list ya. Sini akan membuat variable name. Isikan list dari setiap atributnya. Jadi atributnya di sini kan mulai dari petal width, petal length, sepal width, sepal length. Yang pertama itu ada petal width, dan yang terakhir ada sepal length. Nah, jadi untuk membuat koordinat plotnya, kita bisa menggunakan perulangan di sini. Nah, jadi di sini untuk I dalam range panjang setosa ya, panjang data dari setosa. Maka di sini kita akan menggunakan plt.plot
Kemudian di sini ada name. Tentunya kita akan slicing array-nya ya, dimana kita gunakan setosa. Jadi untuk baris ke I, kita akan ambil semua kolomnya. Kemudian untuk color-nya di sini kita buat merah, sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, di sini kita bisa kopikan saja ya untuk yang kelas lainnya. Seperti ini, kita tinggal ganti ini menjadi Virginika. Kemudian di sini warnanya itu Virginika itu blue. Kemudian yang ini ada versi color. Ini kita ganti juga versi color. Nah, untuk warnanya sendiri yaitu green. Nah, jadi seperti ini. Terakhir kita tinggal show untuk menampilkan koordinat plotnya. Kita jalankan. Nah, kalau kita jalankan maka akan muncul seperti ini ya. Jadi tampilannya untuk koordinat plotnya itu seperti ini. Ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Lanjut ke soal nomor 9, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada, nah ini maksudnya ini untuk yang ini ya, untuk koordinat plot ya harusnya soalnya. Mungkin ada kesalahan di sini, bukan scatter plot. Nah, untuk karakter dari koordinat plot ini ya, kita bisa lihat untuk petal width. Petal width, jadi untuk yang petal width kan yang paling besar kan di sini angkanya, yaitu yang biru ini, yaitu biru dan merupakan Virginika, kemudian yang hijau ini versi color, dan merah ini merupakan setosa. Jadi ada sedikit jarak dari setosa dan juga versi color di sini. Kemudian untuk petal length. Nah, petal length ini untuk ukurannya yang paling besar itu ada di tetap ya untuk Virginika, dan untuk penyebarannya ini cukup lumayan jauh ya di sini jaraknya dari petal length. Kemudian ada versi color dan Virginika ini jaraknya lumayan jauh-jauh. Kemudian untuk sepal width dan sepal length. Nah, ini kemungkinan untuk ukurannya itu cenderung mirip-mirip ya. Di sini kita lihat datanya ini bertumpuk di warnanya ini dari yang hijau, biru, dan merah dari sini ke sini itu lumayan menumpuk seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat koordinat plotnya. Jadi mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan untuk menyelesaikan tugas modul 2 pada praktikum data mining. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.